Halo, ketemu lagi di video terbaru gue. Kali ini gue ada di stasiun Cirebon Perujakan dan akan melakukan perjalanan tentunya dari Cirebon kembali ke Jakarta. Nah, kalau di video-video sebelumnya gue melakukan perjalanan di rute Cirebon Jakarta itu dengan menggunakan kereta api kelas eksekutif Argo yang berangkat dari stasiun Cirebon ke Jaksan. Kali ini gue akan naik kereta yang berbeda walaupun tetap di kelas eksekutif, tapi keretanya ini berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan dan berbeda dari Argo Anggrek ataupun Argo Lawe yang pakai train set stainless steel. Di kereta api ini seperti bisa dilihat di belakang ya, kelas eksekutifnya masih menggunakan rangkaian mild steel keluaran sebelum tahun 2016. Ya, di perjalanan ini gue akan naik kereta api Bangunkarta yang melayani rute Jombang ke Pasar Senen, dan gue akan memulai perjalanan dari stasiun Cirebon Perujakan atau yang menjadi stasiun ketiga terakhir pemberhentian KA 121 ini. Kebetulan di perjalanan ini gue dapet kereta eksekutif yang kaca lebar dengan nomor seri K100802 dari Dipo Kereta Jakarta Kota. Oke deh, kira-kira seperti apa pengalaman perjalanan gue dari Cirebon ke Jakarta naik kereta api Bangunkarta? Ikutin terus cerita perjalanan gue kali ini ya. Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada seluruh rekan kereta api Bangunkarta. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Sebelum itu, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang ketinggalan ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Menggunakan jasa sanggupan kereta api. Dear passengers, customers, you have Cirebon Perujakan station. Please check in luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. Taxi door is on the run. The travelers of the direction of our arrival. On behalf of PT Kereta Api Indonesia, we provide essential services for the Indonesian Transit Company. See you at the next day. Agency yang mencapai. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa angkutan kereta api. Selamat siang dan selamat menikmati perjalanan Anda.
Iya, jadi ini gue udah ada di dalam rangkaian kereta api Argolawu. Salah. Dalam rangkaian kereta api Bangunkarta. Tapi kenapa gue bilang di awal tadi ini kereta api Argolawu? Karena Bangunkarta ini di eksekutif 2-nya memakai kereta eksekutif keluaran tahun 2008 yang pada awal operasionalnya dipakai di kereta api Argolawu. Kereta K108 ini cukup setia di Argolawu. Dari so far berarti sudah 13 tahun beroperasi, 8 tahun diantaranya dihabiskan melayani perjalanan Argolawu bolak-balik Jakarta Solo. Lalu kemudian begitu Argolawu mendapatkan trainset New Image 2016, akhirnya peran K1 ini mulai tergantikan. Awalnya kalau nggak salah pindah ke Dipo Yogyakarta, dari Solo Balapan pindah ke Yogyakarta dipakai kereta api Taksaka. Lalu kemudian ketika Taksaka dapat trainset stainless tahun 2018, kereta ini dipakai kalau nggak salah kereta api Malioboro Express, sebelum akhirnya masuk tahun 2020 kereta K108 ini dipindah ke Dipo Kereta Jakarta Kota. Lalu beredarlah di sejumlah perjalanan kereta api yang memakai rangkaian dari Dipo Kereta Jakarta Kota. Di antaranya Dharma Wangsa waktu masih dipegang Dipo Jakarta Kota. Lalu kemudian ada di kereta api Gumarang, kereta api Brawijaya, dan sekarang juga di kereta api Bangunkarta. Overall untuk interiornya masih bisa dibilang nyaman ya, walaupun memang sangat disayangkan sudah tidak dalam tanda kutip seelegan waktu awal-awal beroperasi dulu gitu. Faktor utamanya adalah karena interiornya K108 atau dalam ini 00802 ya, K108-502 ini sudah dicat full putih, jadi polos aja gitu rasanya, kayak berasa tua gitu loh. Padahal sebenarnya ini kereta sebenarnya kalau masih dipertahankan ya skema warna aslinya putih campur abu-abu, mungkin akan tampil lebih elegan gitu lah dibandingkan kondisinya sekarang ini. Lalu kemudian selain interiornya sudah dicat full putih, sekarang di K108 ini sudah nggak ada pintu otomatis, jadi pintu gasannya sudah diganti jadi pintu manual, walaupun memang model kaca di pintu ini masih mempertahankan yang model kaca trapesium ya, jadi khas memang kereta api eksekutif Argo begitu. Tapi sayang aja gitu, pintunya sudah jadi pintu manual. Lalu kemudian untuk satu hal lagi yang gue notice berubah drastis gitu dibanding masa keemasannya dulu si K108 ini adalah dudukan televisinya. Kalau dulu itu di awal-awal operasional itu dudukan TV-nya itu didesain sangat rapi, jadi TV-nya itu ditaruh di dalam kotak begitu, tempat kotak lalu tertutup, jadi terlihat rapi. Ini sekarang somehow entah kenapa kotak TV-nya itu dibiarin terbuka aja gitu. Lalu kemudian TV-nya walaupun udah TV terbaru ya, TV LED mungkin gitu, tapi hanya kesannya kayak hanya digantung begitu aja dan sedikit miring bahkan posisinya. Jadi yang dulunya didesain rapi begitu tertutup, sekarang malah jadi kelihatan amburadul berantakan gitu, nggak ditata rapi lagi. Lalu kemudian udah pasti adalah di kereta mild steel ini juga hordennya sejak pandemi COVID-19 itu sudah dicabut ya, jadi tidak ada horden lagi. Ini penumpang dalam tanda kutip terekspos gitu, nggak ada penutup horden lagi. Dan mungkin ini yang akhirnya mempengaruhi kenapa di dalam kereta itu jadi terasa hangat begitu ya, walaupun sebenarnya ini AC-nya
bisa dibilang dingin, tapi mungkin karena faktor ini gak ada hordennya dan kacanya lebar-lebar gede-gede semua, jadi akhirnya terasa hangat gitu, nggak dingin lagi begitu ya. Tapi untungnya yang gue suka dari K108 ini adalah karena kursi aslinya masih dipertahankan ya, kursi yang jenis advance bawaan dari Inka ketika mulai dirilis tahun 2008. Menurut gue kursi ini cukup nyaman ya, kursinya oke, empuk, yang jelas empuk. Lalu kemudian footrestnya ini proper, ukurannya gede gitu, nggak kayak yang di K1 stainless sekarang footrestnya itu ukurannya agak kecil gitu ya. Dan tentunya adjustable, bisa diatur ketinggiannya, ada paling rendah, sedang, dan paling tinggi. Jadi ada 3 posisi begitu ya. Sandarannya pun cukup tinggi, walaupun memang harus gue akui untuk sandaran kursi gue sekarang lebih prefer sandaran kursi di kereta stainless steel karena ada kupingnya. Sedangkan kalau yang di kursi advance ini walaupun lebih empuk kursinya, tetapi sandarannya belum ada kuping gitu. Jadi kalau mau tidur itu masih sedikit kalah nyaman dibandingkan kursi di kelas eksekutif yang stainless steel begitu. Tapi ya untungnya ya itu aja sih, karena kursi ini masih cukup nyaman, sebenarnya masih pantas untuk dipertahankan dan dipakai di perjalanan kereta eksekutif di tahun 2021 ini. Oh iya, satu keuntungan lagi dari kursi advance ini adalah meja lipatnya itu menurut gue lebih gede, lebih luas dibandingkan meja lipat yang ada di kursi yang dipakai di kereta stainless steel. Ya paling itu dulu dari gue menurut pendapat gue tentang K10802 ini. Sekilas sih masih terasa nuansa eksekutif Argonya, walaupun memang sudah tidak seelegan masa-masa keemasannya dulu waktu masih dipakai di kereta api Argo Lau. Tapi ya cukuplah buat membuat gue nostalgia dengan kereta eksekutif Argo zaman dulu. Iya, sekarang kita lihat yuk isi dari toilet di K10802 eksekutif 2 kereta api Bangkakarta. Seperti biasa di depan ada cermin ya, ukurannya ya sedikit lebih gede daripada cermin di kereta Maal Steel yang agak jadul memang. Lalu kemudian ada pengharum ruangan, ada wastafel lengkap dengan sabun. Ukurannya standar lah ya, cuman karena bentuknya mungkin beberapa bentuknya model kipas gitu, dan sedikit lebih gede. Kalau kayaknya ukurannya sih sama-sama aja dengan yang ada di kereta eksekutif stainless steel ya. Kemudian ada tempat sampah. Ini modelnya pasti dibuka dengan dipucat, tapi kayaknya posisinya somehow kembali jenazah justru tertutup. Lalu kemudian untuk klosetnya standar kereta kelas eksekutifnya kloset ini dilengkapi dengan tisu gulung di sebelah kiri dan semprotan per shower di sebelah kanan. Dan sekarang semua kereta eksekutif Bangkakarta sudah toilet ramah lingkungan ya. Lalu ada exhaust fan di atas lengkap dengan lampu putih bulat, dan kacanya ini yang masih model bisa dibuka ya, bukan fix, jadi bisa dibuka dan ditutup lagi. Terdapat 2 buah toilet di setiap unit kereta kelas eksekutif Argo produksi Inka antara tahun 95 sampai 2008. Namun ukuran kedua toilet ini berbeda, di mana toilet yang berada di ujung kursi nomor 13 itu berukuran sedikit lebih besar dibandingkan toilet yang berada di ujung kursi nomor 1, di mana ukurannya bisa terlihat
jauh lebih sempit dibandingkan toilet yang berada di ujung kursi nomor 13. Selamat sore pendengar kereta. Kami informasikan saat ini kereta api Bandung Jakarta telah tiba di stasiun Pegadaian. Kami informasikan akses untuk di stasiun Pegadaian berada di sisi sebelah kiri. Sebelum Anda atas dengan dan lebih baik bawah Anda dan sekarang ketinggalan Anda. Halo. Ini adalah toilet di Eksekutif 1 Kereta Api Bangunkarta yang ternyata memakai kereta dengan nomor seri K1009005. Yang berarti ini adalah kereta buatan tahun 2009 dari Inka dan waktu awal operasionalnya digunakan di kereta api Gajayana. Nah, di kereta yang tipe kaca pesawatnya emang toiletnya hanya ada satu karena di ujung yang satunya lagi ujung baris satu itu dijadikan bagasi buatan bagasi penumpang. Jadi toilet hanya satu di ujung kursi nomor 13. Tapi ukurannya bisa dilihatnya di sini ukurannya sangat gede, sangat lebar, memang pas banget ya. Tapi untuk fasilitasnya sih standar ya. Toilet kereta kelas eksekutif ini yang bisa dilihat. Cuman emang ukurannya ini gede banget. Iya, jadi tadi gue jalan ke restorasi Kereta Api Bangunkarta yang ada di depan Eksekutif 1 dan ternyata begitu melewati Kereta Eksekutif 1 itu gue menemukan apa yang gue definisikan sebagai kereta eksekutif paling keren menurut penilaian gue pribadi, yaitu kereta nomor seri K1000905. Keretanya memang dirilis tahun 2009 begitu ya, dan tadi udah disebut awalnya dipakai di kereta api Gajayana sebelum akhirnya Gajayana dapat K1 New Image di tahun 2017. Kenapa gue bilang K109 itu adalah kereta api yang paling keren menurut penilaian pribadi gue? Pertama, as of tahun 2021 ini K109 ini adalah satu dari sedikit spesies langka kereta eksekutif yang masih dilengkapi dengan pintu geser otomatis. Lalu kemudian yang kedua adalah model bagasinya itu model tertutup ala-ala bagasi pesawat begitu. Kacanya juga kaca-kaca kecil ala-ala pesawat. Jadi memang ini dulu didesain menyerupai kabin pesawat. Dan karena kaca-kacanya kecil itu, makanya tadi itu AC di dalam keretanya itu terasa sangat dingin. Enak banget deh buat gue pribadi gitu. Rasanya nggak tahu ya, mau dibilang nyesel nggak juga. Nyeselnya cuman karena AC-nya jauh lebih dingin dan pintu gesernya masih otomatis. Tapi untuk faktor kacanya, jujur gue lebih suka kaca-kaca lebar yang ada di K108 ini. Tapi ya memang kalau mau dibilang K1 yang eksekutif yang paling nyaman, paling keren menurut gue itu memang benchmarknya adalah K109 itu tadi ya. K108 ini ya masih sedikit kalah lah ya di bawah K109. Tapi nggak nyesel sih. Ya itu ada plus minusnya kalau di K109 walaupun adem dan pintu otomatis, pokoknya masih keren lah gitu. Cuman dia kaca-kacanya kecil, jadi agak kurang enak buat ngerekam bikin video perjalanan. Beda dengan kalau kaca-kaca gede gini lebih enak aja gitu buat ngerekam video.
Iya, jadi ini kereta api Bangunkarta sudah melewati stasiun Bekasi ya. Tadi di stasiun Bekasi selain bertemu dengan dua rangkaian KRL komuter lain juga berpapasan dengan rangkaian kereta api Argo Sindoro yang melintas di jalur 6. Jadi memang nggak kelihatan ya karena terhalang dua rangkaian KRL. Overall untuk perjalanannya menurut gua tentu saja menarik ya, karena akhirnya kali ini gue kembali berkesempatan naik kereta api eksekutif mild steel yang kaca lebar, dan secara kebetulan gue mendapatkan kereta api eksekutif yang keluaran tahun 2008 X kereta api Argo Lawu. Di Bangunkarta ini bisa dibilang rangkaiannya rangkaian jackpot ya. Eksekutif satunya pakai K1 2009 X Gajayana, kereta eksekutif 2-nya pakai K1 2008 X Argo Lawu, eksekutif 3-nya pakai eksekutif tahun 2002 yang nomor besar, berarti itu X Argo Muria, dan untuk eksekutif 4-nya itu memakai K1 2002 yang nomor sedang, yaitu X Harina. Jadi memang untuk 4 eksekutif di rangkaian Bangunkarta yang satu ini bisa dibilang jackpot ya, karena dapat K1 yang masih terbilang baru dan tentunya nyaman. Apalagi tentu juaranya adalah di eksekutif 1 yang pakai K1 2009. Tapi untuk K1 2008 ini sebenarnya juga masih terbilang nyaman ya, walaupun memang AC-nya kalah dingin dan kabinnya kalah keren daripada K1 2009. Dan tentunya ini ya pengalaman perjalanan yang sangat menarik dan menyenangkan buat gue. Mungkin kesempatan berikutnya kalau bisa ke Jogja gitu mungkin ya, naik Bangunkarta ini tentu perjalanannya akan dipertimbangkan ya, selain naik kereta api Argo Lawu atau Argo Dwi Pangga yang walaupun durasi perjalanannya tentu paling cepat, tapi rangkaian keretanya masih standar ya, karena pakai rangkaian stainless steel, jadi tidak seunik kereta api Bangunkarta ini. Selamat sore kepada yang kami informasikan saat ini kereta api Bangunkarta di stasiun Jatinegara mengoperasikan transit stasiun Jatinegara berada di sisi belakang
udah sampai akhirnya di tujuan akhir di stasiun Pasar Senen. Ini kereta api Bangunkarta tiba 17.19, berarti 3 menit lebih awal dari jadwal, seharusnya jam 17 lebih 22 menit ya. Jadi perjalanan tadi dari Cirebon berangkat jam 14.25 dan ini nyampe jam 17 lebih 19 menit. Oke deh, terima kasih buat yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dan subscribe ke channel gue kalau belum. Terima kasih dan sampai ketemu di video perjalanan berikutnya. Bye!